Ya, oke. Saya masih bersama dengan Bung Marcel Takwil. Kali ini kita akan berbincang terkait sejumlah kebijakan Wali Kota Bitung yang boleh sejumlah kebijakan Wali Kota Bitung terkait penanganan COVID-19 di kota ini. Ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota dan banyak di banyak diprotes atau banyak ditanggapi oleh masyarakat karena yang pertama kebijakan terkait pembatasan operasional pasar tradisional. Yang kedua terkait kebijakan penutupan terbatas. Kalau istilah saya itu penutupan terbatas akses masuk keluar dari Kota Bitung yang baru saja dilakukan oleh pemerintah kota kemarin dan masih hangat menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Nah, bagaimana Bung Marcel melihat semua kebijakan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Pak Wali, dari sudut pandang Anda, karena masyarakat menganggap ini kebijakan sebenarnya hanya kebijakan dalam tanda kutip pencitraan. Jadi apa tanggapan Anda terkait tanggapan di luar masyarakat ini? Silakan. Yang pasti masalah tentang virus corona atau COVID-19 ini adalah masalah dunia, bukan cuma masalah Kota Bitung. Dan saya kira Pak Max Lomban selaku wali kota dan jajaran pemerintah itu berusaha keras agar supaya virus ini jangan sampai menjadi pandemi di Kota Bitung atau menyebar secara luas di Kota Bitung. Dan tentunya ada beberapa cara yang tetap dilakukan. Salah satunya adalah pembatasan ruang publik atau ruang berkumpul. Itu bukan semata-mata hanya untuk menghilangkan apakah ini bisa menjamin virus ini tidak bisa masuk, itu juga belum tentu menjamin. Tapi setidaknya pemerintah itu berusaha untuk bagaimana memberikan ruang yang sempit bagi penyebaran virus COVID-19 ini. Saya kira itu langkah-langkah yang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Dan sekali lagi pemerintah tidak akan bisa berhasil untuk menangani penyebaran virus ini jika hanya pemerintah saja yang bekerja. Ini butuh kedisiplinan dari kita semua termasuk masyarakat yang ada di Kota Bitung. Mengenai pro kontra, saya pikir itu adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Itu kan adalah persepsi masyarakat yang ada di luar sana, dan saya pikir pro kontra itu adalah sebuah kejadian yang normal yang ada di masyarakat, yang mana masyarakat bisa menilai menurut dari pandangan dia. Tapi pada intinya saya pikir pemerintah berusaha keras dibantu dengan aparat kepolisian, TNI, Polri, pokoknya semua stakeholder berupaya itu semata-mata hanya untuk melindungi segenap warga yang ada di Kota Bitung agar supaya virus ini tidak terlalu menyebar. Dan kalau ini dikatakan pencitraan, tidak mungkin. Saya pikir karena di masing-masing daerah dari presiden sekalipun Bapak Gubernur juga kita melakukan hal yang sama, dan itu bukan karena mengangkat citra mereka, tapi lebih pada komitmen bersama untuk memberantas atau meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Tapi lebih dari itu saya pikir begini. Kenapa ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah? Karena selain bagaimana virus ini supaya tidak menyebar secara signifikan di Kota Bitung, langkah-langkah yang diambil pemerintah bukan justru
semata-matanya itu pemerintah justru ingin agar supaya kondisi psikologi masyarakat itu kita tetap terjaga sehingga masyarakat tetap merasa aman, merasa nyaman, dan ini yang paling penting karena ketika masyarakat merasa aman dan merasa nyaman, hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Misalnya sampai ada kondisi psikologi masyarakat yang terlalu paranoid terhadap hal ini mengakibatkan kekacauan, chaos, penjarahan dan sebagainya. Saya pikir ini langkah yang penting yang diambil oleh pemerintah bersama-sama aparat untuk bukan hanya sekedar untuk menjaga penyebaran virus ini lebih banyak, tapi lebih juga menjaga kondisi psikologi masyarakat yang ada di kota ini. Ya, tapi begini Bu, banyak masyarakat saya harus sedikit membesarkan suara, menaikkan volume karena jarak saya dengan Bung Marcel ini kurang lebih 1 meter lah, karena mengingat kita juga social distancing, jadi kita juga harus mengikuti aturan pemerintah yang dihimbau. Jadi di kebijakan yang diambil oleh Pemkot ini, dalam hal ini Pak Wali Kota, itu ada yang mengatakan begini, seperti kebijakan yang masih hangat yang kita bicarakan ini, yaitu penutupan sementara akses jalan, di mana mulai kemarin itu sudah dilakukan uji coba. Nah, ada yang dari informasi yang kami dapat dari Kepala Dinas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan, bahwa ini masih sementara sosialisasi, edukasi atau masih uji coba. Nah, ini penanganan virus, maksudnya kita kan surat edaran Pak Wali ini menutup sementara atau membatasi akses masuk dengan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada orang yang akan masuk begitu. Itu kan dalam rangka meminimalisir penyebaran virus ini di Kota Bitung. Nah, ada yang mengatakan begini, kenapa justru pemerintah waktu penjagaannya itu ada rentang waktu yang kosong. Jadi Dinas Perhubungan dan instansi terkait, baik kepolisian maupun semua pihak yang menjaga perbatasan Kota Bitung itu hanya jam 10 malam mulai ditutup akses, maksudnya bukan ditutup, mulai diperiksa para orang-orang yang akan masuk ke Kota Bitung. Nah, di jam 10 sampai pagi itu yang diperiksa. Nah, dari pagi sampai jam 10 lagi itu kan tidak ada pemeriksaan. Ini menurut warga yang lalu lalang ya, dari Manado masuk Bitung, begitu juga sebaliknya. Nah, mereka menyampaikan, Pak, ini dijaga bagaimana ini? Katanya. Sedangkan batas kota tempat posko dipasang itu ada di depan pintu masuk KEK. Sedangkan sebelum KEK itu ada beberapa jalan yang bisa dilalui untuk masuk menghindari ini posko yang dipasang oleh pemerintah. Ini seperti apa Bung Marcel melihat ini? Ini seperti menutup kepala tapi melepas ekor, memegang kepala tapi melepas ekor. Bagaimana Bung Marcel melihat ini? Teknisnya saya mungkin lebih tepat ditanyakan ke pihak pemerintah, tetapi saya pikir langkah yang diambil ini bukan lagi dalam taraf sosialisasi ataupun uji coba. Ini adalah komitmen pemerintah untuk bersama-sama meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan saya pikir semua cara terbaik pasti akan dikeluarkan oleh pemerintah menangani. Kalaupun masih ada beberapa persoalan, beberapa kendala, itu saya pikir akan dievaluasi. Pemerintah akan mengevaluasi itu, dia akan lebih melihat lagi apakah ini efektif atau tidak. Tapi minimal beginilah, pemerintah berupaya memiliki cara untuk supaya penyebaran virus ini tidak sampai menjadi pandemi yang berbahaya di kota ini. Saya juga termasuk orang yang kemarin masuk salah satu yang ditahan untuk karena saya keluar daerah sebentar ke Tondano, balik lagi, kemudian diperiksa, dan saya pikir ada beberapa akses masuk termasuk di samping gereja Katolik yang itu kemarin ditutup. Tadi malam ditutup, diarahkan semuanya ke sini untuk
diperiksa. Memang belum semua bisa terjaga 1 kali 24 jam, tapi minimal sekarang pemerintah punya waktu-waktu untuk lebih meminimalisir. Semoga mungkin ke depan pemerintah itu menjaga lebih efektif lagi 1 kali 24 jam. Tentunya ini bukan menutup akses itu keluar masuk, tetapi lebih meminimalisir penyebaran. Jadi orang masuk itu hanya diperiksa suhu panas, ditanya riwayatnya, kemudian disemprotkan. Satu yang saya pikir kemarin agak menarik karena cairan yang disemprotkan oleh pemerintah, kalau saya bandingkan dengan beberapa daerah lain itu lebih ramah lingkungan, lebih tidak berbahaya, karena yang saya cek cairan kemarin itu bukan disinfektan dari bahan berbahaya yang air dicampur Wipol, dicampur Baiklin, bukan itu. Tapi yang saya lihat kemarin itu Seronacid, jadi air dengan pH yang kadar pH-nya 2,5, yang cenderung lebih asam, walaupun ke bagian tubuh itu tidak terlalu berbahaya dibandingkan cairan disinfektan lain, tapi juga efektif untuk membunuh. Saya pikir itu cara-cara yang menurut saya dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung. Nah, tugas kita sebenarnya, saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bitung agar supaya kita bersama-sama membantu pemerintah. Jadi kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memerangi ini. Karena apa? Pemerintah pasti, menurut saya, pemerintah dimanapun, pemerintah yang punya pemimpinnya mental bobrok sekalipun, dia tidak akan mau terjangkit COVID-19. Dia pasti akan melindungi warganya, akan melindungi kotanya. Karena kalau kotanya terjangkit, otomatis pemimpinnya juga akan terjangkit COVID-19 ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bung Marcel.